Oke, setelah kita menginstal Visual Studio Code, sekarang waktunya kita mencoba program ini. Kita aktifkan dulu Visual Studio Code. Nah, ketika pertama kali mengaktifkan program, kita akan dihadapkan pada sebuah welcome page. Welcome page ini bisa kita hilangkan dengan mengklik tombol silang, atau bisa kita biarkan saja. Oke, kita ke menu file, kemudian kita ke submenu preferences. Di sini kita klik setting. Ya, kita coba untuk menyeting program ini. Di sini ada commonly used setting, jadi ada settingan yang biasa digunakan. Nah, misalnya di sini ada auto save untuk penyimpanan secara otomatis. Program akan menyimpan setelah beberapa saat. Misalnya di sini pilihannya adalah off untuk yang defaultnya, kemudian kita set pada after delay. Ketika program tidak digunakan, maka program akan menyimpan pekerjaan kita secara otomatis. Kemudian ke bawah di sini ada font size, ini bisa kita atur. Kita biarkan saja pada ukuran 14 karena kita bisa menggunakan zoom in dan zoom out nantinya untuk menampilkan atau memperbesar, memperkecil tampilan dari teks. Kemudian berikutnya font family, kita biarkan saja seperti ini. Terus ke bawah kita cursor style, di sini ada line, model dari kursornya ada line, ini yang standar, biarkan saja. Lanjut ke word wrap. Ini adalah fasilitas untuk memaksa teks untuk berpindah baris secara otomatis. Ya, jadi kita mengaktifkannya dengan klik tombol on di sini. Ya, ada on, off. Di default kita aktifkan on. Kemudian berikutnya ini jumlah karakter yang jika karakter sudah mencapai 50, maka dia akan secara otomatis berpindah baris. Ya, ini kelanjutan dari word wrap yang ada di atas. Kemudian lanjut lagi ke bawah. Di pilihan text editor, accessibility support, auto closing bracket always. Kemudian auto closing overtype auto, di sini ada auto closing quotes, ya aktifkan. Nah, auto indent, ini pastikan di sini full agar nanti hasil pekerjaan kita rapi. Kemudian berikutnya pindah ke, kita cari pengaturan yang memang kita sangat butuhkan di sini. Oke, sekarang kita ke extension langsung. Extension. Nah, di sini ada CSS gitu ya. Yang akan kita gunakan adalah CSS. Ini pastikan untuk mencentang CSS completion. Oke. Kemudian berikutnya emmet, centang di sini. Silahkan dicentang semua. Oke. Berikutnya ke HTML. Silakan centang auto closing text jika belum. Jika sudah tercentang, biarkan. Kemudian berikutnya format enable, dicentang. Kemudian centang di format end with new line. Kemudian di sini centang. Oke, nah ini pengaturan yang kita perlukan karena kita nanti akan menggunakan HTML, CSS, jadi cukup kita atur di sini. Kemudian selanjutnya kita tutup setting. Nah, kita akan mulai sekarang dengan menggunakan ikon shortcut yang ada di sini. Yang paling atas ini adalah Explorer.
Ini digunakan untuk menampilkan file atau folder yang kita gunakan di program ini. Nah, saat ini tidak ada file yang terbuka. Kita akan membuka folder yang akan kita edit. Jadi pastikan Anda membuka folder yang akan Anda edit untuk memudahkan. Ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Visual Studio Code untuk memudahkan kita dalam mengelola file dan folder. Oke, kita klik open folder. Nah, ya, karena kita menggunakan localhost, pastikan bahwa kita memiliki atau mengaktifkan folder htdocs di sini. Ya, folder htdocs. Jadi folder yang akan kita atur harus kita letakkan di dalam folder htdocs. Oke, kita akan buat folder baru. Klik new folder, kemudian kita beri nama misalnya coba misalnya. Kemudian enter. Kemudian aktifkan folder baru ini. Ya, ini sudah aktif. Kemudian kita select folder. Tunggu sejenak. Oke, ini sudah. Untuk welcome page akan muncul lagi. Ini kita tutup saja. Nah, sekarang kita ada di dalam folder coba-coba ini. Di sini ada tombol shortcut new file untuk membuat file baru. Kemudian ada new folder untuk membuat folder baru. Kemudian ini untuk refresh, untuk merefresh folder. Kemudian ini untuk collapse, untuk memperkecil tampilan dari folder yang terbuka di Explorer ini. Oke, kita ke new file, masukkan. Ini kemudahan yang diberikan oleh Visual Studio Code. Kita cukup ketikkan nama file di sini plus ekstensinya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian enter. Sudah selesai. Kita buat file baru lagi. Misalnya kita buat file style.css. Enter. Oke. Jadi untuk pembuatan file di Visual Studio Code ini sangat mudah. Cukup klik pada shortcut, kemudian ketikkan nama file beserta ekstensi, selesai. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat folder, misalnya new folder, klik di sini. Nah, kita misalnya buat folder assets misalnya. Enter. Oke. Nah, untuk sementara folder asset ini kita kosongkan. Kita tidak akan mengisinya dulu. Sekarang kita ke file index HTML. Kalau kita membuat sebuah dokumen HTML, maka kita biasanya membuat struktur dasar dari HTML itu. Nah, di Visual Studio Code kita bisa dengan mudah untuk membuat struktur dasar itu. Kita tidak perlu mengetikkannya secara manual. Kita cukup mengetikkan HTML seperti ini. Nanti kita akan diberikan 3 buah pilihan, ya, 3 buah pilihan. Tadi kita sudah mengaktifkan ekstensi emmet ini. Ada HTML sebelumnya itu HTML4, kemudian ada HTML5 yang sekarang sedang trending, kemudian berikutnya adalah XML. Nah, XML kita gunakan HTML5. Jika kita menggunakan HTML karena posisinya paling atas, kita cukup enter saja sebenarnya. Jadi karena posisi HTML ini HTML4 paling atas, kita cukup enter seperti ini. Nah, selesai. Jadi ada tag pembuka dan tag penutup. Oke, kita ulangi lagi. Nah, karena kita menggunakan HTML5, kita bisa seleksi dengan menggunakan mouse atau boleh menggunakan tombol panah bawah kemudian enter. Ya, seperti ini. Program akan langsung mengenerate keterangan-keterangan, tag-tag yang diperlukan. Bagian paling atas ada deklarasi tipe dokumen, kemudian ada HTML,
tag HTML, kemudian tag head dan lain sebagainya, plus dengan beberapa meta tag. Ya, meta tag di sini. Nah, misalnya di sini ada meta tag untuk membuat website yang sifatnya responsif. Ya, di sini. Oke. Kemudian berikutnya kita cukup mengganti di sini tulisan dokumen. Ini adalah judul dari dokumen HTML ini. Kita ganti misalnya dengan homepage misalnya. Nah, seperti ini, atau dengan kata-kata lain yang menunjukkan halaman pembuka atau file index. Kemudian silakan bisa Anda tuliskan beberapa kalimat misalnya di sini. Misalkan H1 misalnya. Di sini sudah muncul langsung H1. Kita bisa langsung enter. Nah, oke, kita ulangi lagi. Begitu kita ketik H1, ya, kita buka, langsung ada auto close, ya, auto close bracket. Jadi sudah langsung ada tag penutupnya. Tuliskan selamat datang misalnya, dan di enter. Oke, di sini kita masukkan misalnya paragraf, ada tag pembuka, ada tag penutup. Oke, kita carikan dulu teksnya. Kita masukkan alamat line text generator ini. Oke, ini adalah dummy text yang bisa kita gunakan untuk membuat contoh-contoh dari halaman web kita. Bisa Anda pilih dummy textnya, kemudian klik copy to clipboard. Oke, selanjutnya kita kembali ke text editor. Ini tinggal kita paste di sini, paste saja. Oke, selesai. Nah, perhatikan di sini, ini fungsi dari word wrap, memotong teks langsung membawanya ke baris berikutnya jika sudah sampai pada posisi maksimal 50 karakter seperti ini. Oke, kemudian kita simpan perubahan, coba kita tayangkan. Ya, pastikan Anda sudah mengaktifkan SAM control panel agar kita bisa mengakses website ini di localhost seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk memformat halaman web ini dengan style.css, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu di sini, di bawah meta tag kita masukkan link rel. Nah, oke. Begitu kita masukkan href, di sini ada suggestion karena kita mengaktifkan suggestion. Ada suggestion file atau folder yang bisa kita buka di sini. Nah, karena kita akan menautkan file index ini dengan file style.css, maka kita pilih style.css. Save. Tinggal tambahkan slash dan tutup kurung. Oke, Ctrl S. Kita ke style.css. Misalnya kita atur body, nah, margin, set di auto. Jika pilihan sudah muncul, kita langsung enter. Tinggal titik koma. Ada background
bisa kita masukkan nama warna light gray misalnya. Oke, kemudian untuk paragraf, misalnya kita atur paragraf text line justify, line height, oke. Nah, kita set seperti ini. Coba kita kembali ke browser, kita refresh. Ini hasilnya. Nah, inilah contoh penggunaan dari Visual Studio Code. Nah, ini bisa kita manfaatkan lebih jauh. Kita bisa menggunakan program ini sebagai alternatif bagi text editor yang lainnya. Oke, silakan mencoba program Visual Studio Code. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.